Pembelajaran 1. Merekonstruksi pembentukan BPUPKI. Melalui studi dokumen dan kajian pustaka, Ananda diharapkan dapat 1. Menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran sebagaimana teladan para pendiri negara ketika perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 3. Menelaah pembentukan BPUPKI dalam perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 4. Memperjelas alasan pembentukan BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 5. Memperjelas tugas BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. C. Aktivitas pembelajaran. Ada baiknya Ananda sebelum mempelajari modul ini berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang dipelajari dapat bermanfaat dalam kehidupan diri pribadi, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Ananda akan dibawa ke dalam suasana di mana bangsa Indonesia belum bernegara. Mengapa? Karena pembahasan yang akan disajikan berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Oleh karena itu, bacalah uraian berikut dengan cermat dan teliti agar Ananda juga dapat mengetahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tahun 1945 dan salah satu lembaga yang berperan penting pada waktu itu adalah BPUPKI. Hatta menuliskan bahwa pada permulaan September 1944 tersiar ucapan Perdana Menteri Jepang, Kaiso, Indonesia akan dimerdekakan kelak di kemudian hari. Ucapan tersebut sangat menggembirakan dan disambut dengan mengadakan rapat umum, seperti rapat umum di lapangan Ikada, Jakarta. Dalam rapat umum tersebut, Soekarno, Hatta, dan beberapa pemimpin Jawa Hokkaido berpidato. Sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri Kaiso, di Jawa banyak mengalami perubahan. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan kembali, bendera merah putih boleh dikibarkan bersamaan dengan Hinomaru, dan beberapa orang dipekerjakan di beberapa kantor pemerintahan Jepang. Dengan memperhatikan tulisan Hatta tersebut, Ananda dapat menjelaskan bahwa menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sekarang kita kenal sebagai lagu kebangsaan negara Republik Indonesia pada waktu itu tidak mudah, karena dilarang oleh pemerintahan Jepang yang menjajah Indonesia. Demikian juga tidak mudah mengibarkan bendera merah putih, yang sekarang menjadi bendera negara Republik Indonesia. Di balik itu semua karena Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II melawan sekutu. Untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan tersebut. Jepang menjajah Indonesia ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya yaitu Belanda. Belanda telah lama menguasai wilayah Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Padahal sebelumnya wilayah Indonesia merupakan wilayah yang makmur dengan beberapa kerajaan sebagai pengelola pemerintahan di beberapa wilayah. Perjuangan panjang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah banyak memakan korban, yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh daerah sebagai pahlawan nasional. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui organisasi. Disusul dengan gelora para pemuda yang pada tahun 1928 berjanji dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada tahun 1945 sebagian tokoh-tokoh tersebut ditetapkan menjadi anggota BPUPKI. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI, Dokuritsu Junbi Tyo Osakai, untuk menyelidiki usaha kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, BPUPKI secara resmi dibentuk oleh Jepang. Upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI diadakan di Gedung Chuo Sangyin, Gedung Pancasila sekarang,
pada tanggal 28 Mei 1945. Susunan kepengurusan BPUPKI terdiri atas Ketua, Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, Wakil Ketua Iti Bangase Yosyo dan RP Suroso, dengan anggota 60 orang dan anggota tambahan 6 orang. Adapun tugas BPUPKI dapat diamati dari pembahasan dalam sidang-sidangnya. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali dan mengadakan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi yang pertama diadakan sehari setelah pelantikan BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia kecil terdiri atas panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosujoso, dan panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Moh.